Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas Pak Hasan bin Ismail al-Muhdar, kaum muslimin. Orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka justru perusak syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita sudah membahas video dari Pak Hasan bin Ismail al-Muhdar ini, yang katanya kalau kita ini tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk pergi berziarah ke makam-makam tertentu yang dianggap keramat, maka boleh bagi kita membuat replika atau kuburan palsunya. Untuk apa? Untuk diziarahi. Nanti di sana bisa dibacakan Yasin, bisa dibacakan tahlil, bisa untuk ngalap barokah. Karena apa? Karena rohnya orang itu yang kuburannya dipalsukan itu, dibuat replikanya itu, rohnya bisa dihadirkan. Karena roh orang soleh ini keliling dunia katanya. Ya, coba kaum muslimin. Ini kurang sesat apa lagi coba ajaran yang seperti itu kaum muslimin. Nanti lama-lama membuat kuburan Nabi di Indonesia, replika kuburan Nabi. Nanti diziarahi, diperlakukan selayaknya kuburan Nabi, dan mungkin juga lebih parahnya disembah-sembah. Sedangkan kuburan yang mereka sebut wali-wali saja, itu mereka ngaji di sana, sholat di sana, la ilaha illallah. Ya. Ini lama-lama memang bisa jadi kayak kaum Nabi Nuh itu. Ya dimulai dari sana. Kalau nggak bisa berziarah ke kuburan aslinya, maka boleh membuat kuburan palsunya. Kemudian kalau nggak bisa ketemu sama orangnya, boleh membuat patungnya. Kalau nggak bisa mencium orangnya, boleh cium patungnya. Kalau nggak bisa minta langsung sama orangnya, minta sama patungnya. Lama-lama sudah disembah patungnya itu. Disembah patungnya. Kalau ada yang mengingatkan bahwasanya perbuatan yang seperti itu terlarang, nggak boleh itu minta-minta sama patung, ya mereka jawab, itu kan kami nggak minta sama patung. Patung itu cuma wasilah, hanya perantara saja. Supaya apa? Supaya doa kita ini lebih cepat terkabul. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang soleh dahulunya. Maka dibuatkan patung, dibuatkan kuburan palsunya, untuk diziarahi, untuk dijadikan tempat untuk ngalap barokah, untuk meminta-minta. Ya. Kemudian kalau ada yang mengingatkan bahwasannya perbuatan yang seperti itu adalah bentuk kesyirikan, maka mereka nanti akan mendalil seperti yang ada di dalam surat Az-Zumar itu. Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Jadi orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, itu ketika diingatkan, ya mereka menjawab, kami tidak menyembah patung ini, kami tidak menyembah kuburan ini, kami cuma menjadikan patung ini, kuburan ini sebagai wasilah. Supaya apa? Supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Supaya doa kami ini lebih cepat terkabulkan. Jadi apapun kesalahan, apapun penyimpangan yang mereka kerjakan, mereka selalu mencari pembenaran. Termasuk Pak Hasan bin Ismail al-Muhdar ini. Dulu pernah kaum muslimin kita membahas tentang kuburan palsu yang disebut sebagai kuburan Mbah Priok. Yang ini videonya. Dan jelas data dan fakta menyebutkan bahwa itu adalah kuburan palsu. Dan bukti yang semisal itu juga banyak kaum muslimin. Kuburan-kuburan palsu itu banyak. Syekh Jumatil Kubro kuburannya banyak. Syekh Maulana Maghribi kuburannya juga banyak. Dan mungkin kalau kita mencari-cari informasi lagi, akan lebih banyak lagi kita temukan kuburan-kuburan palsu yang ya Allah, mungkin jumlahnya nggak terhitung mungkin ya. Tapi mereka ketika disebutkan bahwa itu kuburan palsu, ya mereka menolak. Tetap membela, meskipun jelas-jelas palsu, tetap membela. Salah satunya Pak Hasan bin Ismail al-Muhdar ini, ya. Memang kalau sudah
punya akidah kuburiyun itu susah. Ya. Yang jelas-jelas nggak ada kuburannya saja boleh membuat kuburan palsunya. Ya. Dan meskipun kuburan palsu, jelas-jelas palsu, itu masih disuruh untuk menziarahi. Apalagi kuburan yang memang sudah ada dan itu kontroversi. Ya. Apakah itu asli atau bukan? Yang jelas-jelas palsu saja sudah dibolehkan sama Pak Hasan bin Ismail Al-Muhdor ini. Kan aneh orang ini, ya. Ya. Jadi kalau ada kuburan yang seperti itu ya jelas dibela mati-matian, ya, dibela habis-habisan. Coba kita simak video dari Pak Hasan yang masih bersikukuh mempertahankan bahwasanya kuburan Mbah Priok itu adalah kuburan asli. Ini sudah diyakini turun-menurun, ini makam Mbah Priok. Kemudian ada tampil baru muncul dari gua, nama tahu gua mana? Apa dari langit, dari bumi, dari laut. Ini bukan makamnya Mbah Priok. Buktinya apa? Kita dibikin pusing. Ada apa? Gini loh. Ini diyakini makam Mbah Priok. Bahkan namanya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Bukti kamu apa? Ini bukan makamnya Mbah Priok. Dari mana dia bukti? Ngawur. Ingin cari sensasi. Nah, kaum muslimin. Jadi kalau jelas-jelas mulut pendusta agama, ya, jangan dipercaya kaum muslimin. Ya, ini kan orang yang cerita bahwa ada Habib yang katanya pulang dari surga. Dan masih banyak lagi lah cerita-cerita dia yang dikait-kaitkan dengan agama Islam, padahal itu cuma dongengan yang hasil dari karangan-karangan mereka sendiri. Ya, ditambah lagi orang ini mengatakan boleh membuat kuburan palsu untuk diziarahi. Ya, dan dikatakan lagi itu amalan orang soleh, dianjurkan sama ulama. Ini benar-benar pendusta kaum muslimin. Ya, sudah jelas-jelas orang ini perusak agama sudah. Jangan-jangan kuburan palsu yang banyak itu, ya, seperti kuburan yang namanya Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi, itu adalah makam palsu buatan orang-orang seperti Hasan Al-Muhdor ini. Jadi mau dipercaya apanya lagi kalau dia sendiri sudah jelas-jelas mengatakan bahwa boleh membuat kuburan palsu dan berani berdusta mengatasnamakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, ya. Dan bukti bahwa kuburan Mbah Priok itu adalah kuburan palsu kaum muslimin. Ini sudah dijelaskan dengan detail di channel Pada Suka. Di sana dijelaskan data dan faktanya. Nanti cuplikan videonya kita tampilkan di akhir video ini, dan untuk versi fullnya silahkan langsung ke channel Pada Suka. Dan sangat disayangkan kaum muslimin, banyak kaum muslimin yang mau menjadi pengikut orang-orang yang seperti ini. Mereka nggak sadar kalau mereka ini dibodoh-bodohi, disesat-sesatkan. Ya. Bahkan mereka ini cuma dijadikan ladang bisnis, ladang cuan oleh para habaib. Lewat apa? Lewat kuburan-kuburan palsu yang itu adalah proyek mereka. Ya, dibungkus lagi dengan mereka ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka ini penyesat umat, ya, penyesat umat. Semoga para muhibin ada yang sadar, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu saya diundang ceramah di lapangan kantor Wali Kota Jakarta Utara. Sebelum ceramah, saya sempat ngobrol dengan Wali Kota, Pak Bambang Subiono, yang kebetulan katanya masih cucunya Sunan Derajat. Saya juga ngobrol dengan Lantamal, kalau tidak salah juga ada Kapolres, bahwa di Tanjung Priok itu ada sesuatu yang mulai menghangat, yaitu masalah kuburan yang disebut dengan Mbah Priok. Kira-kira sebulan kemudian Pak Wali Kota itu mengadakan ceramah di rumahnya. Saya ceramah kembali karena beliau akan berangkat umroh. Tapi pada hari haknya umroh, beliau tidak jadi berangkat karena terjadi insiden di kuburan yang disebut sebagai kuburan Mbah Priok. Apa sih penyebabnya? Perlu diketahui bahwa ada orang yang membuat buku tentang sejarah makam Mbah Priok dengan judul yang sangat luar biasa. Kalau sekarang judulnya
menohok. Ini judulnya Risalah Manaqib Mbah Priuk, Makam Keramat Wali Allah, Situs Sejarah Tanjung Priuk, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini Asy-Syafi'i, Sunni, penyebar syiar Islam di Pulau Jawa dan Sumatera. Ribut sampai makan korban. Lah, namanya tokoh agama dan pemerintah yang bertanggung jawab kemudian mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri antara lain Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu itu Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Menteri Tamam MA, Ketua MUI, Ketua Umum MUI DKI, kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian, didatangi juga beberapa ulama dan beberapa habaib. Kesimpulannya bahwa kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu. Ini bukunya. Saya tidak mau panjang kalimat. Kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu. Tidak kurang Pak Yusuf Kala ngasih sambutan juga. Untungnya saya pernah dapat buku ini lebih kurang 100 biji dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Tapi sekarang mungkin kita tidak akan menemukannya lagi. Anehnya, dan ini saya ingin tambahkan statement dari Wakil Gubernur waktu itu. Wakil Gubernur Jakarta Priyanto yang pernah mengatakan di dalam berita, Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto melakukan gelar testimoni kasus Priuk kemarin. Sejumlah saksi kunci yang selama ini tidak pernah dihadirkan dalam penyelidikan diberi kesempatan secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari sejumlah bukti-bukti ternyata makam Dobo yang disebut makam Mbah Priuk hasil rekayasa. Area makam Dobo itu dunia kosong. Saya yang mengusulkan agar dibangun kembali setelah kerangka jenazah dipindah ke Semper, ujar pengakuan Habib Abdullah, mantan kuasa hukum Habib Al-Haddad dalam testimoni terbuka di hadapan seluruh pejabat TKI di Balai Agung. Pemindahan kerangka jenazah makam Dobo ke Semper diakui oleh Sukoco, saksi hidup pencatat jenazah yang mengurus pemindahan saat itu. Jadi kuburan yang dikatakan Habib Al-Haddad itu sudah dipindahkan. Jadi keramat Mbah Priuk palsu. Ini salah satu kewajiban pada suka. Saya tidak akan mundur. Sampaikan pada umat, sebab kalau tidak Allah akan bertanya, kenapa kamu diam? Dan Mbah Priuk yang dikatakan Mbah Priuk itu yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priuk dari orang itu juga bohong. Saya pernah ngobrol dengan Bang Ridwan Saidi bahwa nama Priuk itu sudah ada sejak abad kedua dan bukan dari Habib ini. Tolong ini disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, diantaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priuk, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priuk katanya. Jadi kepentingannya apa? Walau besar. Ini tolong disampaikan pada orang-orang yang tertipu hatinya karena gampang percayaan dengan orang-orang yang punya kepentingan. Bayangkan kalau keramat itu dipertahankan sekarang berapa puluh juta, berapa ratus juta dapat duit dari jualan bukunya. Belum jualan gamis dan minyak wanginya. Dan akibat dibiarkannya ini, sekarang ada orang yang ngaku turunannya Mbah Priuk, lumayan juga buat jualan. Ini bukunya tolong di zoom supaya kelihatan, supaya umat mencari. Tapi kalau nanti ada yang butuh, asal pesan ke saya mungkin masih bisa dicarikan. Karena di ibu kota mereka gagal membuat tipu daya dan rekayasa, pindah ke daerah. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dengan Ustaz Somad, dengan Ustaz Lukman dan teman-teman ketika akan ceramah di, kalau tidak salah akan ceramah di Sunan Kalijogo, kita mampir di sebuah masjid di daerah Terboyo, Semarang. Ada sebuah masjid yang sedang dirapikan. Lalu di sampingnya ada ruangan yang ada kelambunya. Saya tanya kepada penjaganya, penjaga biasa penjagaan nyungguin duit maksudnya, di samping kotak, Mas ini apa di dalam? Makamnya Mbah Syekh Jumatil Kubro. Hati sempat bertanya, ya apa Syekh Jumatil Kubro? Kami masuk ke dalam, dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita menyimpulkan, Mas, kembali ke orang tadi,
rasanya di dalam nggak ada kuburannya mas, nggak ada jenazahnya, itu petilasan pak. Nah coba. Tapi hari ini tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumadil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan bis kumpul di situ. Itu hoax semuanya. Saya kalau ada di sini wartawan pada supaya yang siap bicara, saya kirim ke orangnya yang mengatakan bahwa itu kuburan Syekh Jumadil Kubro. Ramai orang berziarah, ramai orang dagang. Dosa besar para ulama yang tinggal diam dan dosa besar pemerintah daerah yang membiarkan itu jalan dengan dalih apapun juga. Kalau kita berdagang di tempat itu kemudian jadi ramai, jadi orang laris makanannya, tapi dengan cara-cara bohong, silakan tanya hukumnya. Ternyata saya melakukan survei berapa daerah. Ketika saya ceramah di Kebumen juga ada yang memberikan tulisan silsilah. Di sini ada kuburannya Wali Anu. Itu juga masyarakat tidak pernah mengenalnya. Bagaimana orang luar bisa tahu, orangnya tinggal di situ tidak tahu. Yang menarik, salah seorang teman kita di Jawa Timur juga di daerah Dukun kalau tidak salah, itu ada kuburan Kiai Kalbakal aslinya, namanya Kiai Kalbakal. Sekarang ganti namanya menjadi Syekh Maulana Maghribi. Ini sejarah harus diluruskan. Makanya pada suka ambil jalan tengah. Benar ziarah kubur itu banyak manfaatnya, terutama kuburan orang-orang soleh. Tapi yang lebih utama, ziarah kuburlah orang tuamu, leluhurmu, itu lebih utama daripada wali manapun juga. Tetapi kalau akan berkunjung ke wali-wali, ziarah wali-wali yang sudah jelas saja wali songo, jangan wali hosongo. Cari wali hak bukan wali hoak. Saya harus menyampaikan ini karena nampaknya belum ada ulama yang mau bicara. Hati-hati dengan berita yang sampai pada kita. Habis dulu kita buat ziarah kubur yang gak jelas, sementara kuburan orang tua sendiri tidak pernah dirawat, tidak pernah diberesin.